Halo guys, welcome back to my channel, tempat belajar untuk lolos tes CPNS dan P3K tahun 2023 bersama saya, Penisha Simanjuntak. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal P3K perawat part yang kelima mengenai kasus dan sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Jadi di sini saya udah merangkum soalnya sesuai dengan kisi-kisi terbaru ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke latihan soal yang pertama. Dalam melakukan pengkajian untuk memperoleh data dasar, perawat mendapatkan dari hasil A. Wawancara dan hasil tes diagnosa, B. Wawancara dan pengamatan, C. Hasil laboratorium dan observasi, D. Riwayat perawatan kesehatan dan pengamatan, dan opsi E. Observasi dan wawancara. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi A. Wawancara dan tes diagnosa, di mana kita harusnya sudah mengetahui sebagai seorang perawat ketika melakukan yang namanya pengkajian. Kita melakukan wawancara dengan pasien ya teman-teman, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lainnya sehingga kita dapat memperoleh data dasar untuk menegakkan diagnosa keperawatan. Seperti itu ya teman-teman. Untuk wawancara dan pengamatan ini salah ya, tidak ada yang namanya pengamatan. Untuk opsi C kurang tepat karena ada observasi, opsi D karena ada pengamatan, dan untuk opsi E karena ada juga observasi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman semua harus ingat bahwa perawat mendapatkan data dasar dari hasil wawancara, riwayat perawatan kesehatan, hasil laboratorium, dan hasil tes diagnosa. Kita masuk ke latihan soal yang kedua. Di bawah ini faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit adalah kecuali A. Berat badan, B. Usia, C. Jenis kelamin, D. Sel-sel lemak, dan E. Diet. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini tentunya kita sudah pasti mengetahuinya ya teman-teman. Kecuali A. Berat badan. Kenapa dengan opsi B, usia mempengaruhi cairan dan elektrolit? Karena variasi usia berkaitan dengan luas permukaan tubuhnya dan metabolisme yang diperlukan dan berat badan. Tentu kita sudah tahu, jadi air tubuh menurun dengan peningkatan usia. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk jenis kelamin, untuk wanita itu mempunyai air tubuh yang kurang secara proporsional karena banyak mengandung lemak. Dan untuk sel-sel lemak, di sini sel-sel lemak itu mengandung sedikit air sehingga air di dalam tubuh itu akan menurun dengan terjadinya peningkatan lemak dari dalam tubuh. Makanya tadi jenis kelamin juga berpengaruh. Dan untuk tingkat stres juga dapat menimbulkan peningkatan metabolisme sel yang dapat menimbulkan retensi sodium dan air sehingga menurunkan yang namanya produksi urin. Jadi kecuali berat badan ya teman-teman, berat badan itu tidak mempengaruhi yang namanya kebutuhan cairan dan elektrolit. Jadi teman-teman harus ingat kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit. Yang pertama itu sakit, seperti keadaan pembedahan, trauma, dan lain sebagainya. Kemudian temperatur lingkungan, misalnya panas yang berlebihan menyebabkan berkeringat. Kemudian diet, usia, jenis kelamin, sel lemak, dan stres. Manakah pengertian yang paling tepat tentang AMI? Yaitu A. Tindakan pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti napas karena sebab-sebab tertentu. B. Penyakit jantung yang disebabkan karena keturunan. C. Adanya penyempitan pembuluh darah secara akut atau mendadak karena lepasnya endapan lemak pada pembuluh darah yang mengakibatkan kekurangan oksigen dalam otot jantung. D. Patah tulang yang menyebabkan tulang remuk dan retak menjadi 3 bagian. E. Terputusnya kontinuitas tulang ditentukan sesuai jenis dan luasnya. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi C. Jadi, AMI atau impak miokard akut ini adalah adanya penyempitan pembuluh darah secara akut atau mendadak dikarenakan lepasnya endapan lemak pada pembuluh darah yang mengakibatkan kekurangan oksigen di dalam otot jantung. Jadi karena timbunan dari lemak tersebut, maka membuat peningkatan kadar kolesterol jahat atau kita kenal dengan LDL, low density lipoprotein dalam tubuh, yang biasa disebut dengan aterosklerosis.
Jadi teman-teman, kenapa bukan opsi A? Opsi A semuanya kita tahu bahwa ini merupakan bantuan hidup dasar, tindakan pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti nafas atau henti jantung. Opsi B juga bukan. Opsi D bukan mengenai fraktur ya. AMI itu mengenai infarkt miokard akut pada jantung. Kemudian E juga bukan. Sekali lagi, teman-teman harus ingat mengenai AMI akut miokard infarct adalah adanya penyempitan pembuluh darah secara akut yang disebabkan endapan lemak pada pembuluh darah yang mengakibatkan kekurangan oksigen dalam otot jantung. Sekarang kita masuk ke latihan soal yang keempat. Faktor-faktor yang dapat mempercepat penyembuhan fraktur kecuali A. Asupan darah yang memadai, B. Kontrak fragmen tulang maksimal, C. Nutrisi yang baik, D. Imobilisasi fragmen tulang, E. Angkat beban dari 3 kg secara perlahan dan bertahap. Opsi yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi E. Angkat beban dari 3 kg secara perlahan dan bertahap. Kita lihat pada soal faktor-faktor yang dapat mempercepat penyembuhan fraktur kecuali. Jadi untuk faktor-faktor yang mempercepat itu adanya asupan darah yang memadai, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kontrak fragmen tulangnya itu harus maksimal dan imobilisasi fragmen tulang juga harus baik, serta nutrisi yang baik. Makanya untuk orang-orang yang fraktur, nutrisi pemilihannya itu harus tepat untuk mempercepat yang namanya proses penyembuhan. Jadi untuk soal ini kecuali opsi E, angkat beban dari 3 kg secara perlahan dan bertahap. Untuk angkat beban itu sudah ada syaratnya ya teman-teman. Jadi itu tidak langsung ke beban dari 3 kg. Itu bisa nanti mempertambah yang namanya frakturnya. Jadi untuk angkat beban itu salah dan faktor-faktor yang mempercepat penyembuhan fraktur itu adalah asupan darah, kontak fragmen, imobilisasi, dan nutrisi yang baik. Kita masuk ke latihan soal 5. Alat kontrasepsi apa yang aman digunakan selama 5 tahun? A. Pil KB, B. Implan, C. IUD, D. Vasektomi, dan E. Suntik KB. Soal ini cukup sering muncul ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu apakah alat-alat dari kontrasepsi itu. Nah, opsi yang paling tepat adalah opsi C, yaitu IUD. IUD itu ada dua ya, yakni yang ada yang terbuat dari tembaga maupun mencegah kehamilan bertahan sampai 10 tahun, dan satunya bias diganti selama 5 tahun. Nah, pil KB itu alat kontrasepsi yang mampu mencegah kehamilan hingga 99% namun harus rutin, seperti itu ya teman-teman. Kalau implan dia hanya mampu mencegah selama 3 tahun. Dan untuk suntik KB, ada 2 macam, yang ada bulanan dan juga ada yang 3 bulanan. Untuk vasektomi itu adalah KB mantap ya teman-teman, dengan cara mengikat jaringan yang ada di pars deferens. Teman-teman harus selalu ingat alat-alat kontrasepsi apa saja dan bagaimana cara dan ketahanan pemakaiannya. Di sini saya sudah menjelaskan jenis KB dan lama penggunaannya. Ingat kembali pil KB itu harus rutin, jadi efektivitasnya itu kurang ya. Kalau implan dia ada yang menunda kehamilan selama 3 tahun, IUD selama 5 tahun, dan ada juga 10 tahun yang terbuat dari tembaga. Untuk vasektomi itu KB mantap, jadi harus ada yang namanya pemotongan atau mengikat jaringan pars deferens. Dan untuk suntik KB ada suntik yang 1 bulanan dan suntik KB 3 bulanan. Sekarang kita masuk ke latihan soal yang ke-6. Seorang pasien mendapatkan transfusi darah sebanyak 500 cc telah selesai diberikan 5 menit yang lalu. Manakah hal-hal yang perlu didokumentasikan? A. Catat tipe, jumlah, dan komponen darah yang diberikan. B. Jumlah darah, nomor kantong darah. C. Lama transfusi, jumlah darah. D. Nomor dan jumlah kantong darah. Dan opsi E. Nomor kantong darah serta jumlah darah. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi A. Catat tipe, jumlah, dan komponen darah yang diberikan. Untuk prosedur pemberian transfusi darah, kita semua harus tahu ya teman-teman, bahwa setiap 15 menit selama 1 jam berikutnya setelah darah diinfuskan, kita harus membersihkan selang infus dengan NaCl 0,9%. Baru kita mencatat tipe, jumlah, dan komponen darah yang diberikan. Kemudian kita mencuci tangan setelah prosedur selesai dilakukan. Jadi, kita harus mencatat tipe, jumlah, dan komponen darah. Untuk opsi B, dia kurang ya teman-teman, kurang tepat.
C. Laman transfusi jumlah darah juga kurang tepat. Opsi D dan E juga begitu. Jadi teman-teman harus ingat selalu SOP transfusi darah ya, diingat kembali. Dan untuk SOP yang terakhir itu setiap 15 menit selama 1 jam berikutnya kita bilas dengan NaCl 0,9%, mencatat tipe, jumlah, dan komponen darah yang diberikan, serta mencuci tangan setelah prosedur dilakukan. Kita masuk ke latihan soal 7. Faktor yang bukan mempengaruhi menyebabkan adanya suatu peningkatan kebutuhan cairan harian yaitu A. Demam, B. Hiperventilasi, C. Aktivitas yang berlebihan, D. Oliguria atau anuria, dan opsi E. Setiap kehilangan yang abnormal seperti diare atau poliuria. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi E. Setiap kehilangan yang abnormal seperti diare atau poliuria. Jadi, faktor yang mempengaruhi menyebabkan adanya peningkatan kebutuhan cairan itu ketika kita demam, kemudian hiperventilasi, aktivitas yang berlebihan, dan diare maupun poliuria atau banyak kencing ya teman-teman. Nah, sekian dulu perjumpaan kita untuk pembahasan video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan updatean video terbaru mengenai soal pembahasan P3K dan untuk support channel ini. Terima kasih.